Kita kembali lagi dan saat ini kita akan membahas pelajaran hari Senin. Silakan Data Viko. Ya, pelajaran hari Senin dengan judul Perkumpulan di Ruang Tahta Surgawi. Jadi kalau kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasalnya yang kelima, di situ kita akan melihat ada siapa saja yang berkumpul di ruang tahta surgawi. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 dan 5, di situ pertama ada duduk seorang di atas tahta, kemudian ada 24 tahta, di mana yang duduk juga ada 24 tua-tua. Kemudian ada juga ketujuh roh Allah. Kemudian ada 4 makhluk. Yang kalau di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3, di situ nama makhluknya disebut serafim atau malaikat serafim. Kemudian di pasal 5 kita akan dapati ada anak domba dan malaikat-malaikat yang banyak. Jadi yang berkumpul di ruang tahta surgawi ternyata ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Dimana tadi yang dikatakan ada penyambutan. Di situ juga ada dituliskan tentang ada penyambutan di dalam cerita pasal yang kelima. Tetapi yang saya mau bagikan pada pelajaran hari Senin ini sehubungan dengan perkumpulan di ruang tahta surgawi ini, ada satu kelompok yang baru. Kalau di tulisan pelajaran sekolah sahabat kita, fakta menyatakan bahwa 24 tua-tua itu belum pernah disebutkan sebelumnya di dalam Alkitab, menunjukkan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang baru di ruang tahta surgawi. Jadi ternyata di dalam perkumpulan di ruang tahta surgawi ada yang baru. Dan yang baru itu adalah 24 tua-tua. Kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata 24 tua-tua ini hanya tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 ini. Di kitab-kitab yang lain tidak ada. Dan kalau di sini dikatakan bahwa 24 tua-tua ini mereka berbeda dari malaikat. Karena mereka adalah manusia. Karena tua-tua atau penatua itu adalah manusia. Dan secara detail, secara penjelasan Alkitabiah, tidak disebutkan ini 24 tua-tua ini siapa-siapa saja mereka. Tetapi yang di sini jelas dikatakan bahwa mereka ada di ruang tahta surgawi. Dan 24 tua-tua ini adalah mereka yang setia. Mereka menggunakan pakaian dan mahkota kemenangan. Jadi 24 tua-tua ini adalah mereka yang setia kepada Tuhan dan mereka yang menang. Jadi mereka yang setia dan mereka yang menang. Sama seperti di dalam ayat Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Jadi 24 tua-tua ini adalah mereka yang setia dan mereka yang menang dalam kehidupan mereka, khususnya karena mereka manusia, mereka hidup setia di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di dalam dunia ini. Kemudian di situ juga ada 4 malaikat. 4 malaikat ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Yola, ada yang bermuka singa, muka lembu, muka manusia, dan muka kalau di Alkitab di sini dikatakan muka burung nasar, tapi kalau di dalam terjemahan lain dikatakan muka burung raja wali. Dan ketika dilihat dari keempat makhluk ini, ternyata itu bisa diartikan 4 makhluk ini mewakili ciptaan Allah yang ada di bumi. Jadi ciptaan di darat, ciptaan di laut, ciptaan di darat, ciptaan di udara juga. Jadi ini adalah perwakilan dari ciptaan Tuhan yang ada di bumi yang kemudian berkumpul di ruang tahta surgawi ini. Dan yang paling ditekankan di sini sehubungan dengan 24 tua-tua tadi, di mana mereka itu setia kepada Tuhan dan mereka menggunakan mahkota kemenangan. Dan apa yang mereka lakukan di sana, ternyata semua yang ada di ruang tahta surgawi ini, yang mereka lakukan adalah perbaktian atau peribadatan. Di mana mereka, khususnya 24 tua-tua, 4 makhluk, dan malaikat-malaikat, mereka berfokus untuk meninggikan Allah sebagai pencipta dan penebus. Oke. Jadi itu untuk pelajaran hari Senin ya. Saya pas tadi dibilang di laut, oh ternyata nggak ada di laut ya. Yeah. Tapi salah satu yang saya pelajari bahwa empat hal itu adalah bendera dari 12 suku ketika mereka
dalam perjalanan ke Kanaan mereka kan kemana-mana kan berkemah gitu ya, berkemah mengelilingi bait suci. Dan dari 12 itu dibagi ke 4 mata angin, 3 suku, dan keempat bendera itu adalah melambangkan keempat istilahnya kayak grup suku yang di mata angin. Jadi ada bendera yang singa, ada bendera yang burung Raja Wali, ada yang menggambarkan muka manusia, dan yang satu lagi adalah anak lembu ya. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama pendeta. Silakan pendeta. Ya, saya kembali ke keterangan yang terputus tadi. Kembali kepada sahabat petang. Kok dua pendeta ini lancar banget menerangkannya gitu. Ini kan gitu. Lihat alenia terakhir di sahabat petang. Kita juga dapat melihat bahwa meskipun pekabaran kepada 7 jemaat ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti, namun untuk selanjutnya kitab Wahyu menggunakan bahasa simbol yang tidaklah mudah untuk ditafsirkan. Jadi pasal 2 dengan 3 itu mudah kan dimengerti kan? Karena apa? Laodikia masih mudah dipelajari, semua masih mudah dipelajari. Karena kalimat berikutnya, bahasa ini diambil dari sejarah umat Allah, sebagaimana yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, pelajaran yang paling membosankan itu sejarah. Tapi mau tidak mau, kita tidak boleh lepas dari sejarah. Apa yang kita ceritakan kebanyakan sejarah kan? Contoh kita ketemu, gimana kabarnya? Oh ya kemarin, itu kan sejarah. Sejarah kan sudah lewat. Oke. Penafsiran buku Wahyu menuntut pemahaman yang benar akan bahasa lambang yang digunakan sesuai dengan terang Perjanjian Lama. Jadi, maksud saya begini. Tadi kan ada keterangan, ada muka manusia, singa, lembu, Raja Wali. Kita baca, apa sih ini? Jadi nggak usah pusing gitu yuk kita baca buku Perjanjian Lama. Ini seperti sebuah puzzle gitu. Jadi jangan malu juga kita kalau belajar buku Wahyu tidak sendiri. Contoh ini ada 4 makhluk hidup kan. Oke, kita berempat, kamu cari tahu dong. Muka Raja Wali itu apa sih artinya? Lembu itu apa sih? Singa itu apa artinya sih? Lembu itu apa? Oh, ini rupanya. Karena tidak mudah. Ya kan ini jelas. Kan bapak-bapak pendeta ini kan, karena memang sudah background-nya seperti itu, jadi terangkannya enak. Saya maksud kepada pemirsa yang non-teologia, jangan langsung mentok duluan gitu. Aduh, susah enggak. Jangan malu pelajari sedikit demi sedikit. Jangan malu belajar lebih dari 1-2 orang. Karena kan jelas di sini dikatakan. Untuk mengerti buku Wahyu, kita harus pelajari buku Daniel. Pekan lalu itu dibilangkan, biarlah Daniel bicara dan Wahyu menerangkan. Nah, untuk mengerti buku Daniel, kita harus mengerti background. Khususnya Perjanjian Lama, perjalanan bangsa, khususnya tentang apa? Tentang Ka'bah. Ini kayak film sequel ya, pendeta? Sequel boleh juga. Untuk mengerti yang ini harus pelajari dulu. Nonton dulu yang pertama. Atau apalah gitu ya. Iya, oke. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.